Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang sebelum Ramadan kemarin sudah sempat kita bahas tentang bagaimana baginda Rasul SAW ikut bersama paman beliau bertemu dengan Bahira Ar-Rahib, yaitu seorang rahib, seorang pendeta Nasrani yang beliau SAW ketika itu sudah dikenal tanda-tanda kenabian beliau sejak beliau masih kecil. Walamma balagha Rasulullah SAW 12 sana, ketika beliau mencapai usia 12 tahun. Kira-kira sebesar apa ya Pak 12 tahun? Kalau yang lagi di belakang lagi ini belum kayaknya. 12 tahun, kira-kira umur kelas 6 SD mungkin. Kelas 6 SD, beliau SAW diajak wakila wa syahraini wa asyrata ayyam. Ada lagi mengatakan 12 tahun lebih 2 bulan lebih asyrata ayyam, 10 hari. Irtahala bihi Abu Thalib tajiran ila Syam. Ketika itu beliau ikut bersama Abi Thalib tajiran. Tajir itu apa artinya Pak? Ada yang tahu nggak arti tajir? Tajir itu artinya tajir ente ini katanya. Nah, kalau kita menerjemahkan tajir itu orang kaya, padahal tajiran itu tijaratan lan tabura, perdagangan yang tidak ada kerugiannya. Jadi kata-kata tajir itu sebenarnya dari bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya pedagang Pak, bukan artinya orang kaya seperti yang kita pahami dalam bahasa apa istilahnya, nggak tahu bahasa apa itu ya. Pernah nggak Pak dengar bahasa tajir? Wah itu bahasa gaul. Nah betul, bahasa gaul. Tajiran ila Syam, beliau pergi bersama Abi Thalib sebagai pedagang ke negeri Syam, sampai kepada sebuah daerah, wasala ila Basri wa hiya ma'dudah minas Syam, itu perbatasan daerah Syam, di Hauran, dekat daerah Hauran namanya. Nah ketika itulah beliau SAW bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta, yaitu yang namanya Bahira, wa ismuhu Jarjis. Ada juga yang namanya Jurjis. Jadi kalau orang barat Pak, orang barat itu namanya George. Tahu nggak? Ada nggak tokoh negara Amerika atau negara barat yang namanya George? Banyak ya. George Bush, nah, George. Kalau bahasa Arabnya itu Georgis, George. Nah, kalau bahkan adanya George. Tapi kalau bahasa orang Inggris menyebutnya George. Susah kalau bahasa Inggris Pak. Bahasanya tulisannya beda, menyebutkannya juga beda. Falamma nazala rak kharaja ilaihim. Kemudian ketika itu dia menemui Nabi SAW wa akramahum, dan memuliakan mereka bidhiyafah, dengan kemuliaan tamu. Ini dianggap tamu agung ini. Paman beliau bersama rombongannya datang bersama Nabi SAW, kemudian dianggap sebagai tamu agung.
Wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sifatihi wa faqala wa huwa akhadha bi yadihi. Kemudian rohib ini Pak lihat dari jauh sudah tahu dia ini bukan orang sembarangan. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari dipegang tangannya, wa akhadha bi yadihi. Apa kata orang ini? Hadza sayyidul alamin. Ini pemimpin semesta alam. Apa namanya? Seluruh alam ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Pak rahmatan lil alamin. Kalau bahasanya Bahira di sini adalah sayyidul alamin. Bukan hanya pemimpin bagi umat Islam, tapi pemimpin bagi seluruh manusia. Bukan hanya pemimpin bagi seluruh manusia, tapi pemimpin bagi seluruh alam. Sayyidul alamin. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Nah ini bahasanya bahasa nih Pak. Bahasanya pendeta tadi. Inilah yang akan orang yang akan dibangkitkan, yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin. Padahal ayat Qur'annya belum turun kan Pak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari mana kira-kira pendeta ini tahu Pak? Pendeta Nasrani, pendeta Yahudi. Dari mana mereka tahu bahwa orang ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin? Sekarang dikenal nih Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau teroris, jihad itu nggak dianggap rahmatan lil alamin. Nah, padahal justru kalau kita berjihad itu tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian. Kata kalau nggak salah itu ada tokoh Perang Dunia Kedua itu Theodore Roosevelt. Dia bilang the ultimate goal of war is peace, dia bilang. Ini orang Barat mempercayainya kayak gitu Pak. Tujuan akhir dari peperangan adalah perdamaian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang berperang itu apa tujuannya berperang? Mencari perdamaian. Bingung kan kita Pak? Logikanya masuk nggak ini? Tujuan berperang itu mencari perdamaian, mencari kedamaian. Ini anunya mereka nih, di logikanya Barat gitu ya. Orang Barat mengatakan tujuan akhir dari peperangan adalah mencari kedamaian. Di mana caranya Pak? Tapi itulah yang dia yakini. Ketika dia meyakini sesuatu kebenaran, kemudian dia lawan orang yang dianggap menzolimi dia, dan kemudian akhirnya orang yang menzolimi itu dikalahkan, akhirnya terjadi kedamaian. Jadi kalau orang Barat biasa aja mereka berperang. Kenapa? Karena kata mereka tujuan akhirnya dari berperang itu adalah perdamaian. Nggak akan tercapai perdamaian itu kalau tidak ada perang. Ya kan, perang dunia pertama terjadi, perang dunia kedua terjadi. Kalau nggak dibom Jepang itu Pak, diluluhlantakkan Hiroshima Nagasaki itu tahun 45, tanggal berapa tuh? 6 Agustus sama 9 Agustus kalau nggak salah ya, bisa dicek tuh di sejarah. Digugurkan bom atom itu Pak, hancur luluh lantak, Jepang menyerah kalah, akhirnya damai, selesai perang dunia kedua. Nah itu maksudnya mereka. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang dikorbankan. Jadi Nabi SAW itu rahmatan lil alamin. Orang-orang di luar Islam waktu itu, maksudnya Islam Nabi SAW belum diangkat menjadi nabi, mereka sudah tahu bahwa hadza sayyidul alamin, hadza yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin. Hadza yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin. Ini akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu?" Dari mana kamu tahu bahwa orang ini akan menjadi rahmatan lil alamin? Bingung kan Abi Thalib? Rasa-rasanya ini ponakan saya ini
Ya memang istimewa dia. Dari kecil memang agak banyak istimewanya. Tapi masa sehebat itu sih? Dari mana engkau tahu? Kata dia, saya memperhatikan bagaimana innakum hina asraftum minal uqbah lam yabqa hajar wala syajar illa wa harru sajidan. Saya perhatikan keponakanmu ini, tidaklah dia lewat di sebuah tempat kecuali saya melihat di tempat itu lam yabqa hajar, batu-batuan, wala sajar, dan pepohonan, semuanya itu dalam keadaan tersungkur sujud di depan keponakanmu ini. Kira-kira gimana tuh Pak? Bapak bisa nggak ngelihat pohon tiba-tiba ruku atau sujud? Tapi ini penglihatannya atau perasaannya dari rahib ini Pak. Iya, orang-orang tertentu itu memang punya keistimewaan. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu, lil mutawassimin. Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu, kata beliau, kata-kata al mutawassimin itu adalah dikaitkan oleh Ibnu Katsir dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh semua orang, Pak. Orang mukmin, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada diberikan keistimewaan, fadilah, atau bahkan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya orang yang beriman ini, untuk dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan, karena dia melihat dengan yanzuru binurillah, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tasjuda illa lin nabi. Dan orang seperti itu tidak akan terjadi kecuali hanya kepada nabi. Jadi batu, pohon, tidak akan sujud mereka itu kecuali kepada seorang nabi. Dan aku, kata dia, a'rafuhu bi khatimin nubuwah. Jadi rupanya nabi itu di belakang ini diperiksa, ada tanda khataman nubuahnya di belakang nabi ini, ada tanda seperti ya kayak benjolan daging sedikit gitu, ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami menemukan wa inna najiduhu fi kutubina. Jadi kami menemukan tanda-tanda itu di dalam kitab-kitab kami. Jadi dia yakin sekali bahwa yang dilihatnya ini nabi, semua tanda-tandanya cocok di dalam kitab-kitabnya mereka. Makanya kalau kita nonton sekarang, kalau dulu Ahmad Didat ya, ada sekarang dokter itu Zakir Naik, dia lawan debat, apa aja yang disampaikan oleh mereka bisa dijawabnya. Bahkan hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran kita bisa dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik itu. Saya tertarik, ada sebuah pertanyaan dari seorang jamaah. Dia punya teman non muslim, dia bilang, kami selalu berdiskusi, kayaknya dia orang India, temannya ini orang Jerman. Teman saya ini, dia bilang, selalu percaya kepada hal-hal yang sifatnya sains, selalu percaya kepada hal-hal yang sifatnya itu ilmiah. Nah, bagaimana, kata dia bisa mempercayai Al-Quran secara ilmiah? Gimana? Kata Zakir Naik, kamu pernah buka Al-Quran enggak? Ya.
Coba kamu buka dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan siang dan malam, pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, atau hal-hal yang lainnya lagi yang baru terbukti setelah zaman modern sekarang ini. Jadi dulu kata Al-Quran, langit dan bumi itu dalam kondisi satu. Kemudian kami lepaskan dia. Fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Itu bagaimana Pak? Kata-kata kun fayakun, penciptaan bumi itu dalam 6 masa itu Pak, fi sittati ayyam. Kalau kita baca, Ustaz Ismail biasa kalau subuh Jumat baca as-sajadah nggak di sini? Baca ya. Setiap hari Jumat, meskipun tidak wajib ya, tapi dianjurkan oleh para ulama berdasarkan kebiasaan baginda Rasul SAW, kita membaca surah as-sajadah. Alif Lam Mim As-Sajdah. Itu di situ Allah sebutkan bagaimana Allah menciptakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Jadi kalau kita lihat secara ilmiah Pak, dijelaskan oleh para ahli itu, ternyata yang 6 masa itu Pak, bukan 6 masa dalam arti 6 hari fi sittati ayyam, yaum itu kan 1 hari. Tapi yang dimaksud oleh sittati ayyam di situ 6 hari, 6 masa di sana adalah yang ini sekian ribu tahun, yang ini sekian ribu tahun. Saya nggak hafal semuanya itu ya, tapi ada penjelasannya Pak. Dari awalnya hidrogen, ada air dulu, kemudian muncul zat-zat yang bisa membuat hidup dan seterusnya sampai akhirnya tercipta Nabi Adam. Jadi subhanallah, dijelaskan secara ilmiah. Nah, kata Zakir Naik, kamu sudah temukan bahwa mungkin sekitar 80% dari isi Al-Quran yang sifatnya ilmiah itu terbukti. Cuman ada sekitar 20% penjelasan Al-Quran terkait dengan Allah, terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait hal-hal yang di luar dari nalar manusia, itu tidak bisa kamu jelaskan. Karena apa? Karena memang Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita Pak, secara ilmiah. Bisa nggak kita membayangkan Allah Pak? Gimana bentuknya Allah? Saya pernah ketemu dengan salah satu orang yang mu'allaf. Waktu itu baru mau masuk Islam dia, di Jakarta. Kalau nggak salah, hari itu saya ketemu sama dia, besoknya dia baru mau masuk mengucapkan syahadat. Yang resminya itu hari Jumat. Kalau nggak salah waktu itu saya ketemu hari Kamis. Datang ke masjid kami, saya tanyain, kenapa Anda mau masuk Islam? Alasannya menarik Pak. Apa kira-kira alasannya? Ini mohon maaf ya, kalau ada yang non Muslim di sini, nggak ada ya? Ada YouTube nih, mohon maaf. Ini sekedar menceritakan pengalaman aja, nggak ada niat yang lain-lain. Ini memang kenyataannya seperti itu. Jadi kata dia, yang saya pikirkan sebagai Tuhan seharusnya bukan dia yang seperti itu, dia bilang. Kalau dia masih bisa dibayangkan, kalau dia masih bisa dijangkau dengan akal pikiran kita manusia ini, bisa dilihat dengan mata kepala kita, berarti dia adalah sesuatu yang tidak sempurna, dia bilang. Ini orang dari NTT Pak. Tahu NTT ya Pak? Nasib tidak tentu katanya. Oh bukan, nanti Tuhan tolong katanya. Jadi kalau orang NTT itu terkenal betul Pak, nanti Tuhan tolong katanya. Kepanjangan dari ini, dari provinsi NTT itu. Itu teman saya, teman akrab saya yang dia dari NTT, almarhum Ali Tahir Parasong. Pak Ali Tahir yang dulu sempat jadi viral juga tuh, anggota Dewan DPR RI dari fraksi PAN waktu itu.
Saya kebetulan cukup akrab sama beliau. Nah, orang-orang teman-temannya beliau itu diajakin masuk Islam. Jadi saya tanya, kepanjangannya NTT itu, kata beliau, nanti Tuhan tolong. Jadi mereka yakin orang NTT itu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jadi kata dia, tidak mungkin yang namanya manusia itu bisa melihat Tuhan. Kalau dia masih bisa dilihat dengan mata kepala kita, berarti itu bukan Tuhan, karena ketidaksempurnaan manusia membuat Tuhan itu tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang sifatnya ilmiah, yang kalau bahasanya Zakir Naik, 80% terbukti bahwa itu benar. Sisa yang 20%, padahal yang 20% ini menceritakan tentang hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia secara ilmiah. Tidak bisa dengan kepala kita, dengan otak kita, Pak, tapi dijangkau dengan hati kita, dengan dada kita, dengan batin kita, dengan perasaan kita. Kalau ada ketemu orang, kata dia bicara hari ini betul, besok Bapak ketemu lagi, betul lagi bicaranya. Lusa ketemu lagi, dia bicara benar. Besoknya lagi bicara benar. 8 hari berturut-turut Bapak ketemu dia, atau 8 tahun berturut-turut orang ini nggak pernah bohong, kira-kira Bapak percaya dia nggak? Pasti percaya kan? Nah, Al-Quran ini sudah mengatakan hal yang benar secara ilmiah. Cuman ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pertanyaannya, apakah Anda akan percaya dengan hal-hal yang tidak ilmiah tadi? Sementara sesuatu yang sifatnya ilmiah sudah bisa dijelaskan oleh Al-Quran secara baik. Dan tidak mungkin Al-Quran menjelaskan sesuatu yang sifatnya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Gimana Pak menjelaskan tentang zatnya Tuhan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau tanya kepadaku, kalau hambaku itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan bahwa aku itu dekat. Dekatnya di mana, Pak? Dekat pokoknya. Belakang kita, depan kita, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, mana? Di mana Allah? Dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah itu Allah jelaskan bahwa Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Ada yang menafsirkan bersemayam ini ya bersemayam, gimana? Udah selesai, jangan dibanyak tanya lagi. Ada yang lain mengatakan menguasai, istaula. Ini memang perbedaan pendapat. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bagaimana penjelasan baginda Rasul SAW ketika beliau menjelaskan tentang langit dan bumi. Langit dan bumi ini, Pak, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita melihat ke angkasa luar itu, Pak, bintang yang paling dekat dengan bumi ini namanya matahari, Pak. Jaraknya kalau Bapak terbang ke sana 8 menit. 8,3 menit dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau Bapak bunyiin nyalakan senter di sini, kalau senter itu tembus sampai ke matahari 8 menit baru nyampai. Bintang yang lain yang paling dekat dengan bumi selain matahari jaraknya 1,3 tahun kalau pakai kecepatan cahaya. Kalau pakai kecepatan naik motor, apalagi kalau motornya motor lama, mogok-mogok, wah nggak nyampe-nyampe. Kecepatan cahaya. Kalau yang dianggap sebagai galaksi itu, Pak, itu bisa miliaran tahun cahaya. Bahkan kalau batas teleskop manusia yang masih bisa dijangkau itu sekitar kalau nggak salah 36 sampai 40 miliar tahun cahaya. Itu belum mencapai, kita nggak tahu langit pertama yang mana.
Baru bintang yang kita lihat yang katanya masih bisa dijangkau itu sekitar puluhan miliar tahun cahaya. Dengan cahaya puluhan miliar tahun baru sampai ke sana. Gimana kalau kita pakai kendaraan biasa? Pesawat biasa, Garuda, berat itu lama. Artinya luar biasa luasnya, Pak. Digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, kata beliau, perumpamaan langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursinya Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Itu kursinya Allah itu melingkupi langit dan bumi. Melingkupi itu, Pak, ini ada barang ketutup. Ini kasih masker ini ketutup, nggak kelihatan lagi, hilang dia. Seperti perumpamaan cincin, ada cincin besi nih, Pak, dilemparkan ke padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas tadi perumpamaan kursinya Allah. Yang sering kita baca, Pak, habis sholat subuh, habis sholat maghrib, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu melingkupi langit dan bumi. Perumpamannya seperti cincin. Bapak lempar ke padang pasir, Pak, ketemu nggak cincin itu? Susah ketemunya, Pak, kecil betul. Padahal langit dan bumi tadi kita nggak tahu sampai di mana langitnya. Ini baru matahari, baru bintang, baru galaksi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan antara besarnya kursinya Allah yang luar biasa tadi dibandingkan dengan arasy-Nya Allah, makhluk Allah yang paling besar itu namanya arasy. Itu seperti cincin juga dilemparkan ke padang pasir yang luas. Padang pasirnya tadi perumpamannya arasy-Nya Allah, Pak. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Pertanyaannya, Pak, jangan kita nanya kepada Allah, jangan kita nanya kepada orang-orang di mana Allah, aina Allah, jangan. Tanya di mana kita, Pak. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang perempuan ditanya, aina Allah, di mana Allah? Fis sama, dia bilang. Di langit. Selesai sudah. Langit itu di mana, Pak? Di atas. Atasnya di mana? Ini bumi. Bumi bulat kan ya? Bapak yakin nggak bumi bulat? Ini termasuk penganut bumi datar atau bumi bulat nih? Kan ada kemarin ada apa namanya, digelari macam-macam lah umat Islam nih. Ada yang digelari kadrun, kadal gurun, ada yang digelari macam-macam itu ya. Penganut bumi datar. Memang betulkah bumi datar? Jadi bumi ini bulat seperti ini. Yang namanya langit itu yang mana, Pak? Di atas. Di atasnya sebelah sini kah? Kata orang yang di bawah sini, Pak, yang di Amerika, ini atasnya sebelah sini. Ya kan? Kita dengan Amerika ini, Pak, betul-betul berbeda, berhadap-hadapan. Kalau kita sekarang jam 7 lewat berapa ini? Jam 7 lewat 11 malam. Di Amerika jam 7 lewat 11 pagi. Jadi sini malam, sini pagi. Sekarang pertanyaannya, langitnya yang mana? Yang sebelah sini ke atasnya, sebelah sini ke atasnya. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya tidak semua bisa kita jelaskan secara ilmiah karena keterbatasan pikiran kita. Nanti di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, ada wajah orang-orang beriman itu wajahnya berseri-seri. Kenapa wajahnya berseri-seri, Pak? Ila rabbiha nazirah. Karena kepada Tuhannya mereka melihat, mereka memandang. Jadi nanti, Pak, kenikmatan terbesar seorang beriman, seorang mukmin, ahli surga, di dalam surga itu bukan kenikmatan makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya, bukan. Kenikmatan paling besar itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang selama di dunia dia tidak mampu untuk memahami hakikatnya secara utuh.
karena keterbatasan manusia. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita. Nah, misalnya kita minus, Pak. Bapak minus berapa, Pak? Ya? Minus 2 ya? Nah, kalau minus 2 itu agak tinggi juga sedikit ya. Kalau Bapak buka kacamata, saya jaraknya agak jauh, kelihatan nggak, Pak? Nah, nggak kelihatan. Ini Saiful Rahman atau Sarukan? Kayak mirip-mirip aja gitu kan. Apalagi kalau Bapak jaraknya 100 meter. Dari jauh, wih, ganteng betul ustadznya nih, kayak Sarukan katanya. Begitu dilihatin dekat-dekat pakai kacamata, weh, begini aja orangnya. Saiful Rahman ini lebih ganteng daripada Sarukan. Nah, maunya. Jadi ketika kita pakai kacamata, Pak, kita diberikan alat untuk bisa memandang sesuatu dan kemudian mengetahui hakikat sesuatu itu bagaimana sifat-sifatnya. Oh, hidungnya mancung, oh matanya sipit, oh alisnya begini, oh bibirnya begini, oh pipinya begini. Itu kan ketika kita pakai kacamata, Pak. Di dunia ini kita belum diberikan kacamata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memandang Allah itu, kita dikasih pendekatan aja. Allah tuh seperti ini, menciptakan langit dan bumi. Allah tuh Maha Pengasih, Allah tuh Maha Penyayang. Nanti ente kalau sudah mati ketemu sama Allah. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menghembuskan napas terakhir, apa yang dilihat beliau ke atas? Kata beliau, ila rafiqil a'la, kepada teman yang paling tinggi, kata beliau. Rindunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan zat yang selama ini disembah oleh beliau. Itu, Pak, makanya ada orang-orang itu yang kalau pas meninggal kelihatan senyum dia. Saya diceritain sama teman saya, Pak, istrinya meninggal, pas kebetulan dia lagi rapat di kantor. Anak-anaknya kumpul semua. Jadi dia nggak nyempetin ketemu istrinya. Anak-anaknya udah besar-besar, ada dokter apa segala macam. Anaknya tuh dokter, begitu tahu ibunya itu, istrinya teman saya tuh divonis kanker, dia berhenti. Pulang ke rumah khusus untuk merawat ibunya aja. Jadi begitu mau sakratul maut meninggal dunia itu, Pak, ih indahnya, bagusnya, dia bilang, cepat kalian kumpul di sini, itu nah datang sudah dia. Jadi diperlihatkan, Pak, orang-orang beriman yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu nanti ketika dia menghadapi sakaratul maut, Allah akan perlihatkan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia dapatkan nantinya. Ini kita berdoa, Pak, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu. Rindu mereka bertemu dengan Tuhannya, Pak. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana hakikat Tuhan kita itu secara utuh. Dengan ainul yakin, dengan keyakinan dari mata kepala kita sendiri belum bisa ngelihat. Tapi kita punya yang namanya ilmu yakin, keyakinan yang didasari oleh ilmu kita. Bapak percaya nggak di Mekah tuh ada Ka'bah? Kalau yang sudah pernah ke sana percaya, sudah pernah lihat, itu namanya ainul yakin, keyakinan yang didasari oleh mata kepala kita sendiri melihat. Tapi ada juga yang namanya ilmu yakin. Bapak percaya bahwa di Mekah itu ada Ka'bah karena orang-orang yang Bapak percaya yang pernah pergi ke sana itu mengatakan tidak mungkin mereka ini sepakat bohong semua. Mereka mengatakan bahwa di sana ada Ka'bah. Bapak percaya nggak ada surga dan neraka? Percaya. Siapa ngasih tahu, Pak? Ada yang kembali dari sana kemarin? Masuk neraka kemudian kembali ke sini, aduh ngeri neraka itu. Atau masuk surga, enak banget surga itu. Ada nggak, Pak, seperti itu? Nggak ada. Makanya orang bilang kalau mati itu enak katanya. Kenapa? Setelah dia mati nggak pernah balik-balik lagi katanya. Kayak enak kan sudah di sana. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di alam sana. Jadi ketika kita bicara tentang kitab Al-Quran, maka Al-Quran itu menceritakan tentang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, ini yang kami temukan fi kutubina. Jadi dalam kutub mereka, dalam kitab-kitab mereka, mereka temukan, Pak. Itu menarik sekali, Pak, kalau kita mengikuti
bahasan-bahasan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik itu Pak, ilmiah sekali beliau menjelaskan tentang bagaimana kitab-kitab agama-agama yang lain itu dalam beberapa hal itu mirip dengan kita Pak. Menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang keesaan Allah, agama apapun. Makanya dasar negara kita itu Pak, Pancasila itu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mau agama apapun dia Tuhannya Esa Pak. Tidak ada Tuhan tiga oknum, tidak ada. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini jadi dasar negara kita Pak. Jadi jangan sekali-kali kita menabrakkan antara ini Pancasila, ini Al-Quran, ini Islam. Tidak. Semua sila-sila Pancasila itu adalah diambil intisarinya dari inti ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ada keadilan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Persatuan Indonesia, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah jadikan manusia itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah supaya apa? Supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain, bukan saling bermusuhan. Meskipun manusia itu punya kecenderungan mencari persamaan Pak. Jadi kalau kita di luar daerah ketemu sesama orang Berau, itu rasanya beda. Ada rasa kedekatan. Apalagi di luar negeri Pak. Di Amerika misalnya, ketemu dengan sesama orang Indonesia, senangnya. Jangankan orang Indonesia, ketemu dengan sesama rambut hitam aja, orang Malaysia, Upin itu ada kepanjangannya ternyata. Apa? Ada nama panjangnya Upin tuh. Ada yang tahu nggak Pak? Adik-adik tahu nggak Upin panjangannya apa? Nggak tahu ya. Nanti searching aja di Google apa itu Upin, apa itu Ipin. Ada panjangannya tuh. Ketemu dengan serumpun saja bangsa kita senang Pak. Begitu lihat, rambutnya kok kuning, matanya biru, rasanya lain sudah. Padahal Allah berikan informasi kepada kita, Allah berikan perintah kepada kita, wa ja'alnakum syu'uban, Allah jadikan kalian itu bersuku-suku, wa qabail, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka yang suku-suku banyak tadi Pak, mau suku Berau kah, Banua kah, Bugis kah, Jawa kah, Makassar kah, Banjar kah, Kutai kah, apakah, yang menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala bukan sukunya, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persatuan Indonesia seperti itu. Permusyawaratan dan seterusnya. Wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Urusan-urusan kalian musyawarahkan. Kalau sudah dapat keputusan hasil musyawarah, tawakal kepada Allah. Jadi Pancasila itu Pak, semuanya itu sesuai dengan inti ajaran Islam. Ini kehebatan para pendahulu kita, founding fathers kita, pendiri bangsa ini, mengintisarikan ajaran Islam itu ke dalam Pancasila tadi Pak. Dan diletakkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu di sila yang pertama Pak. Ini subhanallah. Ini bukti bahwa tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Jadi baginda Rasul SAW ini ciri-cirinya sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka kemudian Abu Thalib bertanya kepada Bahiro ini tentang kondisi keponakannya ini. Jadi dikasih gambaran, kalau kamu
bahwa dia ini ketahuan sama orang Yahudi, bisa jadi dibunuhnya. Karena orang Yahudi ini menginginkan nabi terakhir akhir zaman itu adalah nabinya mereka. Kanas banu Israel tasusuhum ala anbiyaihim. Kata Nabi SAW, Bani Israel itu dulu dipimpin oleh nabi-nabinya. Jadi meninggal nabi satu dibunuhnya, datang nabi baru lagi. Meninggal lagi nabi ini, ada nabi baru lagi. Nabi ini banyak Pak, 124.000 orang. Cuma sayangnya pendaftarannya udah tutup. Bapak nggak bisa lagi daftar jadi nabi. Jadi kalau di Berau ini ada yang mengaku nabi, laporkan ke kejaksaan, laporkan ke kepolisian, laporkan ke Majelis Ulama Indonesia. Kalau seandainya mereka ingin mengajukan diri jadi nabi, nah, nggak boleh. Maka kemudian Nabi SAW tidak jadi, batal ke Syam. Khaufan alaihi minal Yahud. Mereka paman beliau ini takut dengan Yahudi. Kalau seandainya mengancam keselamatan Nabi SAW. Maka kemudian beliau bersama dengan paman beliau kembali ke kota Makkah. Nggak jadi Pak. Daripada meninggal dibunuh orang Yahudi, akhirnya kembali. Memang kehidupan baginda Rasul itu penuh dengan ancaman Pak. Ketika beliau pindah ke Madinah, itu Nabi SAW berganti-ganti Pak, para sahabat untuk jagain beliau, takut dibunuh. Sampai turun ayat surah Al-Maidah ayat ke-67, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga engkau daripada manusia. Di situ para sahabat baru mulai melonggarkan penjagaannya, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dijaga langsung oleh Allah. Begitu ada orang Yahudi naik ke atas rumah ambil batu besar, ditungguinya Nabi ini Pak. Kalau lewat Nabi dilemparkan batu ini ke kepalanya, mati pasti. Ternyata Nabi belum sampai ke sana, dicegat sama malaikat Jibril. Ini ada orang mau bunuh kamu, mau bunuh engkau ya Rasul. Balik Nabi ini nggak balik sembarangan Pak, balik bawa pasukan. Ini kerjaan orang Yahudi. Jadi memang dari zaman Nabi kerjaannya orang Yahudi seperti itu, suka menzolimi orang lain meskipun sudah ada perjanjian damai. Nah, demikian Bapak-bapak, mungkin masih ada sekitar 3 menit lagi. Kita kalau ada yang disampaikan untuk tanya jawab atau hal-hal yang mau ditambahkan dalam kajian ini, kami persilahkan. Silakan Pak, ada yang mau ditambahkan? Ustaz Ismail mungkin ada yang mau tambahkan? Mantap. Jadi banyak kalau kita melihat bukti-bukti kebenaran agama Islam ini sejak Nabi kita Nabi Muhammad SAW belum jadi Nabi saja sudah kelihatan kebenarannya. Jadi ciri-ciri beliau itu sudah dilihat sama pendeta-pendeta Nasrani, pendeta-pendeta Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ini Pak sama seperti mereka kenal anak mereka. Bahkan dalam sejarah itu dikatakan bahwa beberapa orang di antara orang Yahudi itu nggak yakin ini anak saya atau bukan. Kalau mereka bepergian keluar kota, istrinya ditinggal di rumah sendirian, nggak tahu dia. Begitu dia pulang, anak istrinya melahirkan. Anak siapa ini? Anak dia atau anak siapa? Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengenal Nabi ini seperti mengenal anak sendiri. Bapak perhatiin punya anak, ada orang kembar Pak, saya kadang-kadang bedain si ini si A, si ini si B, yang mana nih? Susah kita bedain. Orang tuanya kenal, ini si A,
Ini Upin, ini Ipin. Kalau Upin Ipin gampang dibedakan. Ada ininya. Apa namanya? Rambutnya. Ya. Kalau rambutnya dipotong nggak kenal kita. Tapi orang tuanya pasti kenal. Nah, pengenalan orang-orang pendeta-pendeta itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kenal daripada anaknya sendiri. Padahal kita dengan anak kita itu sangat kenal. Jadi subhanallah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita dalam agama yang lurus ini, agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin supaya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.